Baik Sobat Perantara, jadi kesimpulannya ya, antara yang ditagih dan yang menagih itu jangan pura-pura lupa ya. Mentang-mentang mereka sekarang sudah sama-sama menikmati kue kekuasaan, jadi apa yang mereka perdebatkan sewaktu pemilihan capres tahun kemarin mereka lupakan. Itu kurang elegan ya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa kembali dengan saya Sobat Perantara Channel di mana saja berada. Kali ini ada berita yang cukup berita jadul ya dari tempo.co.id, tapi ini penting bagi kita untuk mengingat kembali ya debat capres antara Jokowi dan Prabowo yang Jokowi menyinggung ya tanah ratusan ribu hektar, Prabowo membenarkan. Nah, jadi jangan sekarang mentang-mentang mereka sudah duduk berduaan, duduk di dalam kekuasaan, lingkar kekuasaan, menikmati kekuasaan, menikmati kue kekuasaan, mereka pura-pura lupa. Nah, dan kita akan membahasnya ya, kita akan mengulasnya lebih dalam. Berita cukup lawas dari tempo.co.id. Intinya bukan untuk menggali cerita lama, tapi hanya untuk kita untuk mengingat kembali akan jargon-jargon mereka sewaktu debat. Tempo.co.id Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan telah membagi konsesi lahan baik kepada masyarakat adat, petani hingga nelayan sebesar 2,6 juta hektar dari total 12,7 juta hektar yang disiapkan dalam 2 tahun ke belakang. Sebanyak 12,7 juta hektar itu harus terdistribusi kepada masyarakat, bukan kepada orang-orang gede, kata Jokowi dalam debat Capres kedua di Hotel Sultan Jakarta ya pada Februari tahun 2019. Jokowi menegaskan pembagian lahan yang dilakukan pemerintahannya itu adalah agar masyarakat bisa lebih produktif. Dalam debat tersebut juga bekas Gubernur DKI Jakarta menyinggung mengenai lahan jumbo yang dimiliki Prabowo di sejumlah lokasi di Indonesia. Kami tidak membagikan kepada yang gede-gede. Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar dan Aceh Tengah sebesar 120.000 hektar, kata Jokowi. Kami mau menyampaikan pembagian ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya, demikian ungkap Jokowi Dodo. Ya, seperti tadi ya, jika lahan seluas sebesar 220.000 hektar dan Aceh Tengah sebesar 120.000 hektar benar-benar dibagikan kepada masyarakat ya untuk mereka mengelolanya, itu sangat baik sekali. Tapi kalau nyatanya sampai sekarang juga tidak ada kelanjutannya, itu hanya omong kosong belaka. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Selain membagikan lahan, Jokowi mengatakan pemerintah juga mendampingi agar masyarakat menjadi lebih produktif. Misalnya saja agar lahan itu ditanamin oleh kopi, buah-buahan hingga jagung. Jadi bukan hanya memberi konsesi lahan, tapi agar tanah lebih produktif. Di samping itu, Jokowi mengklaim pemerintah telah membagikan 5 juta sertifikat pada 2017 dan lebih dari 7 juta sertifikat pada 2018. Sehingga masyarakat bisa memiliki hak hukum atas tanah. Sertifikat itu menurut dia bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai jaminan atau akses permodalan ke perbankan. Inilah pentingnya redistribusi aset performa agraria, kata Jokowi. Adapun calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto membenarkan bahwa dirinya memang menguasai lahan tersebut. Lahan tersebut berstatus hak guna HGU yang sewaktu-waktu diserahkan kembali ke pemerintah. Ya, Sobat Perantara, tentunya kita tunggu iktikat baik
beliau Bapak Prabowo ya untuk mengembalikan tanah ya kepada pemerintah untuk kembali diserahkan kepada masyarakat tentunya. Kita tunggu dan terus kita tunggu janji-janjinya ya. Baiklah, kita lanjutkan. Prabowo memiliki pandangan yang berbeda dengan Jokowi. Menurut dia, langkah pemerintah terhadap masalah tanah beberapa tahun ke belakang memang menarik dan populer. Namun itu hanya berdampak untuk 1 hingga 2 generasi. Tapi tanah itu tidak bertambah sementara bangsa kita bertambah, ujar Prabowo. Kalau Bapak bangga sudah membagikan tanah, nanti kita mungkin tidak punya lahan untuk kita bagi. Bagaimana anak cucu kita ya, demikian perkataan Prabowo dalam sesi debat dengan Jokowi ya. Ya, Sobat Perantara Channel, demikian ya sekelumit berita yang kita ambil dari tempo.co.id, berita yang sudah cukup lama ya, tapi itu penting sekali untuk kita selalu mengingatnya, mengingat mungkin tanah itu belum juga dikembalikan ke negara oleh yang bersangkutan, Prabowo Subianto ya. Atau bagi Sobat Perantara yang sudah mengetahui tanah itu sudah dikembalikan atau belum, bisa komen di kolom komentar ya. Mungkin itu saja ulasan dari kami ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena like, komen, dan subscribe itu gratis. Dan jangan lupa ya, tetap jaga NKRI, tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa, tetap rukun sama tetangga apapun agamanya, tetap jaga keluarga masing-masing, dan selamat sore.